Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa stroke. Baik, berikut nama-nama kelompok yang ada saat diskusi. Lalu topik pembahasannya ada kami fokuskan pada asuhan keperawatan, ada kasus fiktif, pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Baik, asuhan keperawatan pada pasien Nyonya D dengan diagnosa medis stroke di ruang Nakula, RS Bali Medica Center, tanggal 1 November 2022 sampai dengan 3 November 2022. Baik, adapun kasus yang eh, diangkat yaitu Nyonya D berumur 65 tahun dengan jenis kelamin perempuan dibawa ke rumah sakit Cempaka dengan mengeluh anggota gerak kiri lemah, tangan dan kaki susah digerakkan. Nyonya D tidak bisa berjalan sendiri dan memakai alat bantu kursi roda dan Nyonya D dalam melakukan aktivitasnya dibantu oleh anak atau cucunya. Kegiatannya seperti makan dan minum, mandi dan berpakaian juga dibantu oleh keluarganya. Nyonya D pernah masuk ke rumah sakit 5 tahun yang lalu dengan keluhan mengalami hipertensi. Keluarga mengatakan bahwa Nyonya D tidak pernah mempunyai riwayat penyakit stroke sebelumnya. Namun, keluarga mengatakan bahwa Nyonya D memiliki riwayat hipertensi tapi tidak terkontrol. Keluarga mengatakan ada anggota keluarga klien yang mengalami penyakit yang sama dengan klien, yaitu orang tua dan kakaknya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan TTP TD 140 per 90 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan respirasi rate 20 kali per menit. Baik, adapun pengkajian. Pengkajian pada pasien dilakukan pada tanggal 1 November 2022 pukul 8 di Ruang Nakula RS Bali Medica Center dengan metode observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi rekam medis. Baik, berikut ada identitas pasien. Selanjutnya, ada pengkajian. Riwayat kesehatan yaitu pertama keluhan utama masuk rumah sakit. Anggota gerak kiri lemah, tangan dan kaki susah digerakkan. Yang kedua, keluhan utama saat pengkajian. Pasien tidak bisa berjalan sendiri dan memakai alat bantu kursi roda. Lalu, yang ketiga, riwayat penyakit sekarang, Nyonya D dibawa ke rumah sakit Cempaka dengan mengeluh anggota gerak kiri lemah, tangan, dan kaki. Susah digerakkan, Nyonya D tidak bisa berjalan sendiri dan memakai alat bantu kursi roda. Dan Nyonya D dalam melakukan aktivitasnya dibantu oleh anak atau cucunya. Kegiatan seperti makan dan minum, mandi, berpakaian, dan juga dibantu oleh keluarganya. Nyonya D pernah masuk ke rumah sakit 5 tahun yang lalu dengan keluhan mengalami hipertensi. Yang keempat, riwayat penyakit sebelumnya, Nyonya D pernah masuk ke rumah sakit 5 tahun yang lalu dengan keluhan mengalami hipertensi. Keluarga mengatakan bahwa Nyonya D tidak pernah mempunyai riwayat penyakit stroke sebelumnya. Namun, keluarga mengatakan bahwa Nyonya D memiliki riwayat hipertensi tapi tidak terkontrol. Yang kelima, riwayat penyakit keluarga. Keluarga mengatakan ada anggota keluarga klien yang mengalami penyakit yang sama dengan klien, yaitu orang tua dan kakaknya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada analisa data. Analisa data pasien Nyade dengan diagnosa medis stroke di Ruang Nakula, RS Bali Medica Center, tanggal 1 November 2022. Yang pertama, data subjektifnya, pasien mengeluh anggota gerak kiri lemah, tangan dan kaki sudah digerakkan. Data subjektifnya, atau objektifnya, tangan dan kaki pasien tampak susah digerakkan, pasien tampak tidak bisa berjalan sendiri, kekuatan otot ekstremitas kiri menurun, kesimpulannya gangguan mobilitas fisik. Selanjutnya, data subjektifnya tidak ada. Data objektifnya, pasien tidak mampu mandi, menggunakan pakaian, makan, ke toilet, berhias secara mandiri. Kesimpulannya defisit perawatan diri. Selanjutnya, data subjektifnya, pasien mengatakan mengalami kesulitan saat menggunakan alat bantu kursi roda dan data objektifnya, pasien tampak susah dalam beraktivitas atau bergerak dan harus dibantu oleh orang lain. Kesimpulannya resiko jatuh. Next. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan.
Yang pertama, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular dibuktikan dengan pasien mengeluh anggota gerak kiri lemah, tangan dan kaki sudah digerakkan, tangan dan kaki pasien tampak sudah susah digerakkan, pasien tampak tidak bisa berjalan sendiri, kekuatan otot ekstremitas kiri menurun, hasil pengkajian tonus otot 2, ekstremitas sebelah kiri. Yang kedua ada defisit perawatan diri. Berhubungan dengan kelemahan dibuktikan dengan pasien tidak mampu mandi, menggunakan pakaian, makan, ke toilet, berhias secara mandiri. Yang ketiga, resiko jatuh dibuktikan dengan penggunaan alat bantu jalan. Next. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Rencana keperawatan pada pasien Nyonya D dengan diagnosa medis stroke di RS Bali Medica Center tanggal 1 November sampai dengan 3 November 2022. Yang pertama, hari Selasa 1 November 2022 pukul 8. Diagnosa keperawatannya gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Dibuktikan dengan pasien mengeluh anggota gerak kiri lemah, tangan dan kaki susah digerakkan, tangan dan kaki pasien tampak susah digerakkan. Pasien tampak tidak bisa berjalan sendiri. Kekuatan otot ekstremitas kiri menurun. Hasil pengkajian tonus otot 2 ekstremitas sebelah kiri. Rencana tujuan setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, pergerakan ekstremitas meningkat, yang kedua kekuatan otot meningkat, yang ketiga rentang gerak roh meningkat, yang keempat kelemahan fisik menurun. Selanjutnya ada rencana tindakan dukungan mobilisasi. Yang pertama, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan rasionalnya untuk mengetahui toleransi fisik dalam melakukan pergerakan. Yang kedua, monitoring kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Rasionalnya mengamati kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Yang ketiga, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu. Rasionalnya untuk mendukung mobilisasi dengan alat bantu. Yang keempat, fasilitasi melakukan pergerakan jika perlu. Rasionalnya untuk membantu melakukan pergerakan. Yang kelima, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Rasionalnya mengikut sertakan keluarga dalam membantu meningkatkan pergerakan pasien. Yang keenam, anjurkan melakukan mobilisasi dini. Rasionalnya menyarankan melakukan mobilisasi dini. Yang ketujuh, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Misalnya duduk di tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Rasionalnya mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya seperti duduk di tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Next. Yang hari kedua, hari Selasa 1 November 2022 pukul 8.15. Diagnosa keperawatannya defisit perawatan diri. Berhubungan dengan kelemahan dibuktikan dengan pasien tidak mampu mandi, menggunakan pakaian, makan, ke toilet, berhias secara mandiri. Rencana tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan perawatan diri pasien meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan mandi meningkat. Yang kedua, kemampuan mengenakan pakaian meningkat. Yang ketiga, kemampuan makan meningkat. Yang keempat, kemampuan ke toilet meningkat. Rencana tindakan, dukungan perawatan diri. Yang pertama, monitor tingkat kemandirian. Rasionalnya untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian pasien. Yang kedua, identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan. Rasionalnya untuk mengetahui kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan yang dibutuhkan pasien. Yang ketiga, siapkan keperluan pribadi, misalnya sikat gigi dan sabun mandi. Rasionalnya untuk mempermudah pasien dalam mempersiapkan keperluan pribadi. Yang keempat, dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri. Rasionalnya untuk mengawasi dan melatih pasien dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri. Yang kelima, fasilitasi kemandirian, membantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri. Rasionalnya untuk memfasilitasi kemandirian pasien, membantu jika pasien tidak mampu melakukan perawatan diri. Yang keenam, anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan.
Rasionalnya, untuk melatih kemampuan pasien dalam melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Next. Selanjutnya, hari Selasa, 1 November 2022 pukul 8.30. Diagnosa keperawatan risiko jatuh dibuktikan dengan penggunaan alat bantu berjalan. Rencana tujuan, setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, jatuh dari tempat tidur menurun. Yang kedua, jatuh saat berdiri menurun. Yang ketiga, jatuh saat duduk menurun. Yang keempat, jatuh saat berjalan menurun. Yang kelima, jatuh saat dipindahkan menurun. Yang keenam, jatuh saat di kamar mandi menurun. Rencana tindakannya, pencegahan jatuh. Yang pertama, identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh, misalnya lantai licin, penerangan kurang. Rasionalnya untuk mencegah pasien jatuh. Yang kedua, monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Rasionalnya untuk mengetahui kemampuan berpindah pasien dari tempat tidur dan kursi roda. Yang ketiga, pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci. Rasionalnya untuk mencegah pasien jatuh dari kursi roda. Yang keempat, pasang handrail tempat tidur. Rasionalnya untuk mencegah pasien jatuh dari tempat tidur. Yang kelima, gunakan alat bantu berjalan, misalnya kursi roda atau walker. Rasionalnya untuk mempermudah pasien dalam berpindah tempat. Yang keenam, dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien. Rasionalnya untuk mempermudah pasien dalam memanggil perawat jika membutuhkan bantuan. Yang ketujuh, anjurkan memanggil perawat jika memerlukan bantuan untuk berpindah. Rasionalnya untuk mencegah risiko jatuh pada pasien jika ingin berpindah dengan cara meminta bantuan pada perawat. Yang kedelapan, anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Rasionalnya untuk mencegah risiko jatuh akibat keseimbangan tubuh terganggu. Yang kesembilan, ajarkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat. Rasionalnya agar pasien mengetahui cara menggunakan bel pemanggil. Selanjutnya, ada implementasi keperawatan. Pelaksanaan keperawatan pada pasien yang nyade dengan diagnosa medis stroke di ruang Nakula RS Bali Medical Center tanggal 1 November sampai 3 November 2022. Yang pertama, hari Selasa 1 November 2022 pukul 8 WITA. Nomor diagnosa keperawatan yang pertama, tindakan keperawatan memeriksa TTV, mengidentifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan. Evaluasi respon, data subjektifnya, pasien mengeluh anggota gerak kiri lemah, tangan dan kaki susah digerakkan. Data objektifnya, tekanan darah 130 per 90 mmHg, nadinya 90 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, pasien tampak lemah, tonus otot pada ekstremitas kiri nilainya 2. Pukul 8.15, nomor diagnosa keperawatan nomor 2, mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berias, dan makan. Data evaluasi responnya, data subjektifnya, pasien mengatakan perlu sabun mandi, sikat gigi, set pakaian bersih, dan peralatan makan. Atau objektifnya, pas keluarga tampak menerima dan menyimpan peralatan yang diberikan. Yang ketiga, pukul 9 WITA. Nomor diagnosa keperawatan nomor 3. Tindakan keperawatannya mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh, misalnya lantai licin, penerangan kurang. Pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci. Evaluasi respon, data subjektifnya, pasien mengatakan takut terjatuh saat tidur di atas bed. Data objektifnya, pasien tampak terbaring di atas bed dengan terpasang side rail. Roda tempat tidur pasien tampak terkunci. Selanjutnya, yang keempat, pukul 13 WITA, nomor diagnosa keperawatan yang pertama, tindakan keperawatannya melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Evaluasi responnya, kata subjektifnya, keluarga mengatakan perlu pendampingan dari perawat dalam membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Kata objektifnya, keluarga tampak membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Yang kelima, pukul 16, nomor diagnosa keperawatan yang pertama,
Tindakan keperawatannya membantu melakukan pergerakan ROM pasif. Evaluasi responnya, data subjektifnya, pasien mengatakan masih lemah pada ekstremitas kiri, atas, dan kiri bawah. Data objektifnya, pasien tampak belum sepenuhnya bisa melakukan ROM pasif. Yang keenam, pukul 16.30. Nomor diagnosa keperawatan nomor 2. Tindakan keperawatannya menyiapkan keperluan pribadi, misalnya sikat gigi dan sabun mandi. Evaluasi responnya, data subjektif. Pasien mengatakan memerlukan alat mandi. Data objektifnya, pasien tampak menerima peralatan mandi yang disiapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hari Rabu, tanggal 2 November 2022, jam 8. Nomor diagnosa 1, tindakan perawatan, memeriksa TTP, memonitoring kondisi umum selama melakukan mobilisasi dengan evaluasi respon. Data subjektif, pasien mengatakan masih lemah. Data objektif, pasien tampak belum mampu melakukan mobilisasi secara optimal dengan tekanan darah 125/90 mmHg, nadi 90 kali per menit, dan respirasi 24 kali per menit. Selanjutnya jam 8.30, nomor diagnosa 2, tindakan perawatan monitor tingkat kemandirian. Dengan evaluasi respon, DS, pasien mengatakan tidak mampu dalam melakukan aktivitas secara mandiri. DO, pasien tampak belum mandiri dalam melakukan aktivitasnya. Jam 9.30, dengan nomor diagnosa 3, tindakan perawatan memonitor kemampuan perpindahan dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Dengan evaluasi respon, data subjektif, pasien mengatakan kakinya lemah dan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Data objektif, pasien tampak memerlukan bantuan untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Next. Selanjutnya jam 11.30, nomor diagnosa 2, memfasilitasi kemandirian, membantu jika tidak mampu makan sendiri. Dengan evaluasi respon, DS, pasien mengatakan kesulitan dalam makan. DO, pasien tampak dibantu keluarga ketika sedang makan. Selanjutnya jam 15, dengan nomor diagnosa 1, tindakan keperawatan mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi roda. Dengan evaluasi respon, data subjektif, pasien mengatakan sudah mulai mampu melakukan mobilisasi sederhana yang diajarkan perawat. Data objektif, pasien tampak sudah mulai mampu melakukan mobilisasi sederhana. Jam 16, nomor diagnosa 2, tindakan perawatan menyiapkan keperluan pribadi, misalnya sikat gigi dan sabun mandi. Dengan evaluasi respon, data subjektif, pasien mengatakan masih dibantu dalam menyiapkan keperluan pribadi. Data objektif, pasien tampak dibantu dalam menyiapkan keperluan pribadinya. Next. Selanjutnya hari Kamis tanggal 3 November 2022 jam 8. Nomor diagnosa 1, tindakan perawatan memeriksa TTV, memonitoring kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Dengan evaluasi respon, data subjektif, pasien mengatakan sudah mulai mampu menggerakkan ekstremitasnya dengan perlahan. Data objektif, pasien tampak mampu melakukan mobilisasi secara optimal. Tekanan darah 120/90 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Selanjutnya jam 9.30, dengan nomor diagnosa perawatan 2, tindakan perawatan monitor tingkat kemandirian. Dengan evaluasi respon, data subjektif, pasien mengatakan sudah mampu melakukan sebagian aktivitasnya dengan dibantu keluarga. Data objektif, pasien tampak mampu dalam melakukan sebagian aktivitasnya dengan bantuan keluarga. Selanjutnya jam 10.30, dengan nomor diagnosa 3, memonitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Dengan evaluasi respon, data subjektif, pasien mengatakan sudah mulai mampu menggerakkan kakinya saat berpindah dan dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Data objektif, pasien tampak mulai mampu menggerakkan kakinya. Next. Selanjutnya jam 11.30, nomor diagnosa 2, tindakan keperawatan, memfasilitasi kemandirian dan
memfasilitasi kemandirian membantu jika tidak mampu makan sendiri. Dengan evaluasi respon, data subjektif pasien mengatakan sudah mulai makan secara mandiri. Data objektif pasien tampak sudah mulai mampu makan secara mandiri. Selanjutnya jam 15.45, nomor diagnosa 1 mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Dengan evaluasi respon, data subjektif pasien mengatakan sudah mulai mampu melakukan mobilisasi sederhana yang diajarkan perawat. Data objektif pasien tampak sudah mulai mampu melakukan mobilisasi sederhana. Selanjutnya jam 16.15 dengan nomor yang nomor 2 yang perawatan menyiapkan keperluan pribadi, misalnya sikat gigi dan sabun mandi. Dengan evaluasi respon, data subjektif pasien mengatakan sudah mulai mampu dalam menyiapkan keperluan pribadi. Data objektif pasien tampak sudah mulai mampu dalam menyiapkan keperluan pribadinya. Next. Baik, selanjutnya ada evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan pada pasien Yunyadi dengan diagnosa medis stroke di ruang Nakula RS Bali Medical Center tanggal 1 November sampai dengan tanggal 3 November 2022. Nomor 1 hari Kamis tanggal 3 November 2022. Jam 16.30 WITA. Diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik. Dengan evaluasi subjektif, pasien mengatakan sudah mulai mampu menggerakkan ekstremitasnya dengan perlahan. Pasien mengatakan sudah mulai mampu melakukan mobilisasi sederhana yang diajarkan perawat. Objektifnya, pasien tampak mampu melakukan mobilisasi secara optimal, tekanan darah 120/90 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Pasien tampak sudah mulai mampu melakukan mobilisasi sederhana. Asesmennya masalah teratasi sebagian. Planningnya lanjutkan intervensi 4 dan 7. Next. Selanjutnya, hari Kamis tanggal 3 November 2022 jam 16.30 dengan diagnosa defisit perawatan diri. Dengan evaluasi subjektif, pasien mengatakan sudah mampu melakukan sebagian aktivitasnya dengan bantuan keluarga. Pasien mengatakan sudah mulai mampu makan secara mandiri. Pasien mengatakan sudah mulai mampu dalam menyiapkan keperluan pribadi. Objektifnya, pasien tampak mampu dalam melakukan aktivitasnya dengan bantuan keluarga. Pasien tampak sudah mulai mampu makan secara mandiri. Pasien tampak sudah mulai mampu dalam menyiapkan keperluan pribadinya. Asesmennya, masalah teratasi sebagian, planningnya lanjutkan intervensi 4 dan 5. Selanjutnya, dengan diagnosa keperawatan risiko jatuh. Dengan evaluasi subjektif, pasien mengatakan sudah mulai mampu menggerakkan kakinya saat berpindah dan dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Objektifnya, pasien tampak mulai mampu menggerakkan kakinya. Asesmen masalah teratasi sebagian, dengan lanjutkan intervensi 2 dan 5. Sekian dari presentasi kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.